Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel. Pada video kali ini kami akan membagikan cara pembuatan video interaktif pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan juga Bandicam. Kedua aplikasi ini saya pilihkan karena sangat mudah untuk bisa dipelajari, nantinya untuk bisa kita praktekkan bersama-sama dalam membuat video-video pembelajaran, apalagi dalam situasi Indonesia yang saat ini sangat memungkinkan bagi kita mungkin sampai beberapa waktu yang akan datang untuk terus melakukan pembelajaran jarak jauh bersama dengan siswa-siswi kita, para guru sekalian, Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa sangat penting bagi kita untuk bisa menyediakan berbagai macam materi-materi dan juga media-media yang interaktif sehingga siswa-siswi kita tidak merasa bosan dan terus bisa semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video ini saya tampil secara fisik menggunakan ini saya menggunakan PowerPoint di background belakang saya, ya. Background belakang saya ini adalah background berbentuk GIF yang bisa bergerak-gerak, ya. Nah, ketika kita sedang mengajar misalnya di materi seperti ini, ya, kita bisa menampilkan wajah kita di materi kita dan kita bisa menggesernya. Ini akan saya geser, posisi saya yang ada di sini akan saya geser ke arah sini, ya. Nah, ketika saya berada di posisi seperti ini, kita semua bisa menjelaskan materi-materi pembelajaran kita, ya, dengan mudah sehingga para siswa-siswi kita, peserta didik kita yang sedang mendengarkan materi kita bisa langsung melihat ekspresi dari kita, karena beberapa materi itu juga memerlukan penjelasan secara gestur dari tubuh kita, baik mimik wajah ataupun gestur dari tangan. Itu sangat penting supaya peserta didik dapat memahami materi dengan mudah, ya. Kita juga nanti bisa menampilkan di video kita, di PowerPoint kita berupa video, ya. Nah, ini seperti ini video misalnya. Kita bisa perbesar suaranya, kita bisa sambil menjelaskan materinya. Di belakang kita pun backgroundnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu, ya. Apa yang kita perlukan, ya? Yang kita perlukan ini yang pertama, ini saya siapkan tadi ada 4 gabus yang biasa dipakai untuk presentasi anak, ya. Peserta didik kita dalam melakukan presentasi atau membuat mading, ya, ini bahannya dari gabus. Saya beli seharga Rp9.000 satu buahnya. Saya sambungkan dengan menggunakan solasi keempat-empatnya, ya, sehingga nanti menjadi seperti ini, ya. Nah, ini adalah tampilan dari studio saya, ya, studio yang kecil, sederhana, namun bisa kita buat untuk melakukan pembuatan video-video pembelajaran, ya. Namun tadi saya rasa saya membuatnya agak kurang, harusnya saya lebihkan bukan 4 tapi 6 sehingga dia bisa lebih tinggi, ataupun nanti bisa saya buat bisa agak lebih melebar, ya. Nah, di sini saya sediakan ada berbagai macam properti lainnya. Di sini ada ring LED, ya. Ring LED ini saya beli beberapa waktu yang lalu seharga Rp35.000, ya. Fungsinya apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, ini ring LED-nya saya taruh persis di samping daripada webcam saya. Webcam ini yang saya gunakan dalam menampilkan wajah saya ini webcam bawaan dari laptop, ya, sehingga kita tidak perlu modal lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu punya uang lebih banyak, bisa menambahkan dengan webcam eksternal yang kualitas gambarnya lebih baik, ya. Nah, di sebelah kanan dari saya saat ini, di sebelah kanan sini saya, ya, kalau saya berada di sini, nah di sebelah kanannya, di sebelah sini, ini ada meja belajar saya, ya. Nah, di meja belajar ini saya taruh di sini ada lampu belajar, ya. Lampu belajar ini saya sorotkan juga ke arah saya, ya, dan ke arah background. Nah, ini penting sekali
Karena nantinya dua cahaya ini sangat berfungsi untuk meminimalisir bayangan yang ada di belakang saya ya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya saya agak bergerak sini, ya ini akan tampil bayangan ya. Tapi kalau saya agak ke depan, misalnya saya ke depan webcam ini, tidak ada bayangan yang tampil di wajah saya. Karena ini bantuan dari adanya lampu belajar ini ya, lampu belajar ini dan juga ring LED ini ya. Lampu belajar yang ada di sebelah sini memberikan cahaya ke sini, ring LED ini memberikan cahaya ke sana sehingga meminimalisir bayangan yang ada di belakang ya. Misalnya di sini ada bayangan karena di sini ada ring LED, jadi dia agak lebih terang ya. Dan bayangan dari kenapa saya taruh di sini, karena bayangannya itu agar tidak tampil di belakang, dia bisa diarahkan ke arah sana, bayangan tubuh saya ke arah sana. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dari wajah saya ini lebih terang sebelah, karena memang cahaya yang lebih terang itu berasal dari sebelah kanan saya, yaitu dari lampu belajar ini. Saya ingin menyampaikan juga kalau misalnya Bapak Ibu nantinya mungkin tidak ingin memasang background di bagian belakang ya, jadi cukup tampilan dari frame asli dari wajah kita dan juga background asli dari rumah kita ataupun di mana kita berada untuk bisa merekam video ini tidak menjadi masalah ya. Ya seperti berikut ini. Ya, seperti berikut ini ya. Jadi frame dari tampilan fisik kita ya di sebelah sini ini bisa saja tidak mengikuti background aslinya ya, dan tidak menjadi masalah kalau memang Bapak Ibu guru lebih memilih cara ini gitu. Ya, bisa dikasih di atas dari frame ini adalah logo sekolah kita, dibuat penempatan posisinya yang lebih tepat agar kita nantinya bisa terlihat lebih bagus gitu ya di frame kita dan juga di slide ini gitu. Dan kita bisa sambil menjelaskan materi ini. Kita sambil menjelaskan materi ini, gestur tubuh kita bermain, anak-anak bisa melihat wajah kita, bisa melihat ekspresi kita, bisa mendengarkan suara kita dengan baik, seperti itu. Ya, langsung saja Bapak Ibu, kita butuh aplikasi dalam pembuatan video ini ya. Aplikasinya ini free, bisa kita download di Google. Ya, kita ketik saja nanti di Google itu Bandicam. Ketika kita ketik Bandicam muncul nanti paling atas ini judulnya Screen Recorder Download ya, Best Screen. Nah, ini bisa di-download langsung. Jadi download untuk Windows. Saya nggak tahu nih bisa untuk Apple atau tidak ya. Bisa untuk Mac atau tidak, tapi ini sih tertulisnya untuk Windows ya. Jadi download saja, ini free. Tapi ada kelemahannya nih. Jadi untuk aplikasi ini, jadi di atas kita ini nanti muncul semacam watermark bertuliskan Bandicam ya, tidak menjadi masalah dan itu sebenarnya bisa disiasati ya. Ya, cuman saya tidak bisa mengajarkan cara siasatannya ya. Biarkan saja kita, karena kita menggunakan aplikasi ini gratis dan kita juga menyumbangkan sambil mempromosikan video ini kepada aplikasi ini kepada yang lain. Biarkan watermark itu ada di video kita ya. Setelah kita download videonya, ini videonya nanti seperti ini ya. Aplikasinya ini ya. Ya, Bandicam ini aplikasinya nanti muncul di desktop kita tinggal klik 2 kali, muncullah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan berbagai macam setting di video kita ya. Yang pertama, setting yang perlu kita lakukan ya, kita klik yang di sini adalah yang full screen, sehingga yang tampil nantinya di layar kita yang divideokan oleh Bandicam adalah full screen daripada layar laptop ataupun PC kita ya, atau monitor kita ya. Setelah kita melakukan setting ini, kita setting juga kaitannya dengan kursor ya. Nah, kita klik yang ini, maaf saya ulang, kita klik yang bagian sini, kita contreng show mouse cursor ya, kita contreng, karena kalau kita tidak contreng nanti walaupun kita gerak-gerakan mouse ini tidak tampil di video kita ya.
Kalau kita contreng, nanti mouse ini akan tampil pergerakannya di video kita, ya. Lalu kalau mau diberikan efek, kita klik saja klik yang ini nih, add mouse highlight, ya, efek. Kita klik, ya, kita bisa pilih warna apapun yang kita inginkan untuk menjadi efek daripada mouse kita, ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan setting yang lain. Misalnya kita melakukan setting sound, ya, biar lebih mudah. Ya, kita bisa setting mikrofon kita, ya. Karena saya menggunakan mikrofon tambahan, bisa dengan mikrofon seperti ini, bisa juga mikrofon yang biasa kita gunakan untuk telepon, ya, merek apapun, merek Samsung, merek Oppo, apapun itu, kita nanti tinggal pakai saja, dipilih yang ini, mikrofon, ya, Realtek High Definition Audio, yang ini kita pilih, ya. Kita kasih saja volumenya maksimal 100, ya. Untuk secondary mikrofonnya juga ini. Kalau kita menggunakan ini yang speaker Realtek High Definition Audio, artinya yang suara keduanya itu berasal dari mikrofon yang ada di laptop kita. Biasanya laptop itu dibekali dengan mikrofon juga, ya. Sehingga kemarin saya menggunakan yang ini, ya, untuk secondary sound device-nya. Ternyata ketika saya ketik bunyi sekali, bunyi tek 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 seperti itu, ya. Jadi dua-duanya kita gunakan ini saja. Seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk background sendiri, ya, saya yang diklik itu nanti bagian sebelah sininya, ya. Kita klik saja ini. Nah, kita akan setting webcam, ya, setting webcam, ya. Di setting saja seperti ini, yang dipilih yang paling besar, ya, biar lebih bagus. Preview webcam on screen, ya. Kita klik saja advice-nya, advanced-nya kita klik. Nah, ini bisa tampil dari berbagai macam angle. Misalnya kita taruh angle di tengah seperti ini. Nah, wajah kita nanti ada di sini nih, tengah-tengah sini. Kalau kita taruh sini, ya, wajah kita sebelah sini tadi yang seperti saya tampilkan di PowerPoint saya. Bisa juga di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini, seperti itu. Dan bisa kita atur juga posisinya. Kalau X-nya kita naikkan, ya, seperti sumbu X ya di dalam matematika atau ekonomi, dia bergerak sumbu X-nya, video itu bergerak mengikuti sumbu X yang kita naikkan. Sumbu Y-nya kalau kita naikkan juga seperti itu, ya. Sehingga kita bisa atur. Misalnya sebelah sini kita ingin atur supaya dia agak sini atau dia lebih ke atas, seperti itu. Dan overlay size-nya, tampilan frame dari wajah kita pun bisa diperbesar, ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, seperti itu, ya. Untuk bisa menampilkan layar background yang sesuai dengan keinginan kita, ya, kita kliknya adalah yang ini, use chroma key. Ini juga ada di aplikasi KeyMaster, ya, KenMaster. Saya jarang menggunakan itu sih, karena harus edit beberapa kali. Nah, kalau background dari belakang kita hijau, ya kita pilih yang hijau. Tapi kalau background kita merah, kita pilih yang merah, ya. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau kita punya tembok di rumah, misalnya warnanya biru, dipilih saja yang warna biru, seperti itu, ya. Karena kenapa saya pakai tambahan? Karena tembok rumah saya ini warnanya agak saru, ya, agak muda, sehingga sulit sekali untuk bisa dijadikan background, ya. Kalau warna tembok rumah kita itu terang, misalnya hijaunya hijau terang, merahnya merah terang, birunya biru terang, kuningnya kuning terang, bisa kita gunakan. Namun untuk warna kuning, coklat, ya, yang mendekati ke warna kulit, itu sebenarnya sulit, karena kalau nanti backgroundnya itu mengikuti background laptop atau background tampilan yang kita tampilkan di layar, otomatis kulit kita ikut juga, ya, tidak tampak seperti itu. Dan ini harus kita siasati juga, ya. Misalnya saya menggunakan warna baju ini, walaupun tampil di layarnya seperti warna biru muda, ya, kehijau-hijauan, ini sebenarnya yang saya pakai bajunya warna putih hitam, ya.
warna putih hitam. Ya, intinya baju yang kita pakai, alat-alat yang kita pakai harus berlawanan dan jauh warnanya dari background yang sedang kita pakai ya. Kalau background yang kita sedang pakai itu adalah hijau, maka jangan sampai di tubuh kita ini ada aksesoris berwarna hijau. Kalau tidak nanti bisa menyatu dengan layar laptop ini ya. Layar background ini seperti itu. Ya. Itu saja video yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Like saja video ini jika suka, dislike saja kalau tidak suka. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.